Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita saya setelah kemarin di video sebelumnya saya menceritakan masa pengalaman TK dan SD saya di Pulau Wali Mandar. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya hijrah hijrah dari Pulau Wali ke Majene. Ya, tapi sebelum lanjut, teman-teman tolong klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya ya. Oke, kita mulai dari penerimaan raport dan kenaikan kelas. Jadi pada saat itu penerimaan raport dan kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 itu diberikan oleh wali kelas. Nah, kemarin sudah cerita wali kelas saya adalah Ibu Rubaiyah. Nah, ada cerita unik di sini. Ibu Rubaiyah memanggil saya ke depan. Ananta. Kemudian saya tanda tangan untuk terima raport. Kemudian beliau memberikan raport saya. Lalu beliau mengusap-ngusap kepala saya. Ananta, kamu ini anak pintar. Ya, sebenarnya kamu bisa ranking 1 katanya. Tapi kamu terlalu banyak bolos di hari Sabtu. Kemarin waktu kamu sering bolos di hari Sabtu, ibu mau ikat kaki kamu agar kamu nggak pergi-pergi di hari Sabtu gitu. Nah, kenapa beliau bilang seperti ini? Karena dulu kan setiap hari Sabtu itu saya bersama ibu harus ke Majene untuk menemani sang ayah gitu ya, menemani ayah saya karena beliau juga kerja di Majene. Jadi LDR lah ibu dan ayahku itu selama beberapa tahun. Nah, jadi setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya ke Majene naik PT-PT gitu. Disitulah Ibu Rubaiyah bilang, kebetulan pada saat itu alhamdulillah saya ranking 4 di kelas 1A itu. Ranking 4 umum lah di angkatan saya. Nah, setelah itu saya pindah ke Majene dan masuk di sekolah unggulannya Majene, yaitu SD Negeri 2 Kampung Baru. Itu adalah SD yang sangat berkesan untuk saya juga. Kenapa? Karena SD Negeri 2 Kampung Baru itu ya, saya bisa membuka keran prestasi saya, alhamdulillah. Nah, apa sih yang menarik dari SD 2 ini? Sangat banyak. Saya mulai dari awal kepindahan saya. Jadi waktu itu saya pindah di kelas 2 dan ya namanya anak baru gitu ya. Tidak mungkin langsung masuk di kelas unggulan. Jadi saya langsung dimasukkan di kelas 2C. Nah, kelas 2C itu saya akhirnya berteman nih sama teman-teman pertama saya gitu. Yang paling saya ingat adalah teman saya yang bernama Noval Dewantara. Wow. Itu adalah teman pertama kali saya di Majene. Wow. Apa yang berkesan? Nah, saya bersama Noval pas hari pertama sekolah nih ya, diantar ibu, kemudian diperkenalkan di depan kelas. Saya Muhammad Ananta Buana, asalnya dari SD 66 PK Bata, Pulau Wali Mandar. Jadi saat itu saya duduk bersama Noval Dewantara. Nah, Noval ini setelah pulang sekolah di hari pertama saya di Majene, ya sekolah di Majene, saya bersama Noval diajak gitu. Ayo An, kita pergi jalan-jalan keliling Majene. Bayangkan anak kelas 2 SD, ya, di hari pertama sekolah saya di Majene yang belum tahu apa-apa tentang Majene itu diajak keliling ke kota Majene. Pergilah saya dengan Noval ya, menaiki sepedanya gitu. Nah, saya awalnya ke rumahnya Noval. Wah, rumahnya itu keren. Itu adalah rumah paling keren waktu itu yang saya lihat di Majene. Dan akhirnya kita ke pantai. Karena Majene identik dengan pantai. Nah, di pantai itu saya mandi-mandi laut bersama Noval. Bayangkan di siang hari ya, jam 2 siang saya mandi laut bersama Noval. Ingat lagi, di hari pertama saya di Majene. Dan saya belum pernah pulang ke rumah sejak pulang sekolah itu. Sepulangnya dari mandi laut, saya akhirnya bilas badan lah di rumahnya Noval. Kemudian diantar Noval pulang ke rumah. Itu pukul 4 sore, kalau tidak salah ingat ya. Jadi saya pulang, di depan rumah saya itu terparkir motor kepala sekolah. Coba bisa kebayang nggak apa kira-kira yang terjadi selanjutnya. Jadi pada saat itu saya langsung dimarahi gitu.
kamu ini dari mana gitu. Ibu memarahi saya, kamu ini dari mana? Baru hari pertama sekolah sudah bikin khawatir, kamu dikira hilang loh gitu. Nah jadi saya dari pulang sekolah itu sampai sore saya dicari oleh ibu dan kepala sekolah karena saya tidak pulang ke rumah, langsung pergi main-main bersama Noval. Nah itu pengalaman pertama saya di Majene. Jadi masih ke bawah lah bandelnya ya. Nah kemudian di sini ada pelajaran yang bisa kita petik gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau keluar rumah ya ataupun kemana saja bisa izin dulu gitu ke orang tuanya agar orang tuanya tidak khawatir. Bahkan pada saat itu saya mau hampir dilaporkan ke polisi kalau saya hilang. Namanya juga anak baru di Majene, kemudian langsung dibawa lari sama teman saya gitu. Dan tidak izin pula. Nah, jadi harus izin ya. Jangan pernah tidak izin keluar rumah karena kita tidak tahu nanti ada kejadian apa-apa di jalan ataupun di tempat yang ingin kita pergi. Orang tua itu tidak tahu ya keadaan kita. Jadi selanjutnya ya saya belajarlah dengan giat. Ya, pelan-pelan saya naik ke 2B, kemudian akhirnya di kelas 4 barulah saya masuk di kelas unggulannya ya, kelas 4A. Wow. Nah, tapi saya waktu itu berpikir ya kalau di SD 2 itu belum diterapkan kelas unggulan sama kelas non unggulan karena semuanya rata gitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan saya masih ingat juga di kelas 3 ya, saya kan duduk di kelas 3B. Nah itu wali kelas saya adalah Pak Nawawi. Nah Pak Nawawi ini adalah guru favorit saya juga di SD 2 karena beliau juga yang turut mengantarkan saya ke lomba olimpiade tingkat seleksi internasional waktu itu. Nah nanti saya akan cerita di akhir. Nah singkat cerita di kelas 4A itu adalah masa-masa di mana saya banyak bermain. Oh, no. Ya, setelah meraih kelas A itu, nggak tahu ya, saya akhirnya agak lalai dalam belajar. Oh no. Saya sering bermain game, kemudian pergi main-main lah sama teman-teman, dan akhirnya ranking saya merosot. Biasanya saya masuk 5 besar, tapi akhirnya di kelas 4A itu ranking saya merosot ke ranking 18. Nah di situ ayah sangat kecewa karena ayah itu mau anaknya selalu berprestasi gitu ya. Ya tidak muluk-muluk harus ranking 1, tapi minimal masuk 5 besar atau 10 besar. Tapi pada saat itu saya betul-betul lalai dalam hal akademik karena saya banyak bermain dan juga mungkin merasa puas gitu ya. Saya sudah meraih kelas A dan saya ranking 18. Nah itu pengalaman terburuk juga karena membuat ayah bersedih hati karena melihat ranking saya jatuh. Akhirnya setelah itu saya belajar dengan giat, dan di kelas 4 menjelang akhir semester 2 itu mau penaikan kelas 5, saya ikut seleksi olimpiade. Nah di seleksi olimpiade itu saya pilih jurusan IPA. Kemudian karena saya belum pernah berpengalaman ya, akhirnya saya menjadi cadangan tim. Waktu itu ada kegiatan olimpiade yang diadakan salah satu lembaga pendidikan di sekolah saya. Jadi tuan rumah se-Kabupaten Majene adalah sekolah saya. Saya tim cadangan dan saat itu tetap diminta untuk datang ya. Barangkali ada yang bisa saya gantikan ataupun yang bisa ditukaran gitu ya, misalnya ada hal-hal yang berhalangan. Nah singkat cerita pada saat itu saya di perpustakaan tuh bersama teman-teman cadangan yang lain. Ada jurusan matematika, IPS, dan juga IPA. Jadi ada 3 orang cadangan di situ ya. Nah setelah itu saya menunggu tuh, lombanya sudah dimulai. Jadi teman-teman saya yang tim utama itu masuk ke dalam ruangan untuk mengerjakan soal olimpiade. Nah setelah itu guru saya memanggil Bu Mulyana, saya ingat waktu itu Bu Mulyana, Ananta cepat sediakan pulpen, pensil, dan segala alat tulis lah ya. Kamu masuk ke ruangan sana ya, kerjakan soal.
saya heran, loh kenapa saya Bu gitu, saya kan cadangan. Iya, kamu menggantikan salah satu peserta gitu. Akhirnya bersyukurlah saya di situ bisa mendapat pengalaman pertama ikut Olimpiade. Dan alhamdulillah setelah pengalaman pertama itu saya lebih giat belajar lagi. Waktu itu hasilnya belum lolos ya teman-teman, belum lolos, tapi saya bisa berhasil masuklah 5 besar di seleksi kabupaten. Nah, dengan kapasitas sebagai pemain cadangan gitu. Nah, setelah itu saya belajar lebih giat lagi. Kelas 5 saya ikut lagi seleksi Olimpiade ya. Akhirnya saya masuk ke tim utama. Nah, saya ikutlah seleksi tingkat kabupaten. Alhamdulillah berhasil meraih juara 1 tingkat kabupaten OSN ya, OSN IPA. Saya berangkat ke Mamuju ya, ya belum takdirnya untuk juara atau menang dan bisa mewakili Sulbar ke nasional. Saya coba terus tuh. Saya kiranya 4 kali gitu ya mewakili Kabupaten Majene sebagai juara 1 ke tingkat provinsi. Tapi selalu gagal di tingkat OSN gitu. Nah, jadi kelas 6 itu saya sempat putus asa. Ya. Aduh, saya tidak pernah lolos nih tingkat provinsi. Raihan terbaik saya juara 2 gitu di tingkat provinsi. Padahal yang berangkat itu adalah juara 1. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya coba lagi gitu. Ada seleksi Olimpiade lagi di kelas 6. Saya ikut, kemudian lolos ke tingkat provinsi, dan pada saat itu saya ingat seleksi di tingkat provinsinya itu adalah seleksi untuk menyaring teman-teman yang mau ikut International Mathematics and Science Olympiad. Jadi ada seleksi, itu sudah dibilang seleksi nasional dari 1650 peserta se-Indonesia, tapi masing-masing dilaksanakan di tingkat provinsi. Nah, jadi saya ikut, soalnya bahasa Inggris. Wah, itu luar biasa tuh sulitnya. Ada soal biologi, ada soal fisika, dan ada beberapa yang berbau kimia waktu itu. Nah, setelah itu saya tawakallah kepada Allah ya. Saya juga kurang puas dengan hasil yang saya kerjakan di provinsi. Ya, saya tawakallah apapun hasilnya saya akan tetap terima. Itu mungkin kompetisi terakhir saya di ajang Olimpiade di tingkat SD ya. Nah, setelah itu saya pulang ke Majene, dan beberapa bulan kemudian itu baru ada pengumumannya. Saya main-main bersama teman di e-learning waktu itu di SD 2. Tiba-tiba guru saya masuk ya, Kepsek gitu, kepala sekolah. Ananta coba ke kantor ya. Loh, saya heran, ini kenapa saya dipanggil ke kantor? Di kantor itu guru-guru pembimbing Olimpiade saya sudah duduk bersama dengan kepala sekolah. Ananta, selamat ya nak, kamu lolos di seleksi internasional ajang IMSO itu tahun 2012. Wah, saya terharu gitu, hampir menangis pada saat itu. Ini bagaikan ajang penutup saya di ajang Olimpiade tingkat SD, dan ditutup dengan raihan prestasi yang sangat luar biasa menurut guru-guru saya waktu itu gitu. Alhamdulillah saya menjadi finalis 50 besar se-Indonesia, mengalahkan 1.600 peserta lainnya. Wow. Dan berhak untuk mengikuti karantina selama 1 minggu di Bandung untuk persiapan International Mathematics and Science Olympiad tahun 2012 di India dan Amerika pada saat itu. Berangkatlah saya bertiga bersama Pak Nawawi, kemudian ibu saya, dan juga diri saya pribadi. Nah, berangkatlah, dan sempat saya minder di situ karena anak-anak lain ya, kota-kota lain, provinsi lain itu sudah sangat maju, pengetahuannya sudah jauh lah di level di atas saya gitu. Tapi ya saya tetap jalani karantina selama 7 hari di Bandung itu. Dan saya berteman dengan banyak teman di situ ya. Kenalan dengan anak Bandung, Jakarta, kemudian anak Jawa Tengah, anak Sumatera, anak Kalimantan ya. Dan saya tetap menerima apa kekurangan saya dan apa yang saya lakukan di sana untuk menimba ilmu. Jadi selama karantina itu kita bukan hanya
seleksi saja gitu ya. Nanti akan diseleksi menjadi 10 besar yang akan berangkat ke India ya pada saat itu. Ya, saya waktu itu satu kamar dengan anak Jakarta, namanya Yoga, saya masih ingat. Yoga itu orangnya sangat pintar. Dia kelas 5 pada saat itu, saya kelas 6. Dan qadarullah ya, dia itu lolos ke India, teman kamar saya. Nah, jadi saya cukup bangga karena pernah bersama dengan dia, dan saat ini belum pernah ketemu lagi setelah ajang itu. Nah, jadi apa hikmah yang bisa kita petik pada hari ini ya, jadi teman-teman harus tetap terus bermimpi walaupun kita seringkali gagal dalam mewujudkan mimpi itu ya. Akan ada saatnya kok kita akan meraih kesuksesan itu, mungkin di ujung, di pertengahan, atau di awal mungkin. Nah, jadi jangan pernah putus asa, teruslah untuk menggali potensi dirimu dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan bekerja keras lagi. Nah, tadi teman-teman, setelah kompetisi INSO itu saya ada di 40 besar ya. Tapi yang lolos ke tahap 2 selanjutnya itu hanya 20 besar mungkin ya. Nah, jadi saya pulang ke Sulawesi dan pada saat itu langsung kompetisi aksi di SMP 3. Aksi itu adalah ajang kreativitas siswa yang diadakan oleh OSIS SMP 3 Majene se-Kabupaten Majene. Jadi saya ikut cabang biologinya. Nah, masih segar tuh ilmu-ilmu biologi saya selama di Bandung, selama 1 minggu. Nah, saya ikutlah kompetisinya. Baru sehari tiba di Majene, besoknya langsung ikut aksi. Jadi waktu itu kondisi belum fit ya. Sempat demam juga di perjalanan. Tapi ibu saya terus merawat saya selama di perjalanan pulang ke Sulawesi. Dan alhamdulillah bisa ikut kompetisi aksi besok harinya. Nah, alhamdulillah juga kompetisi aksi itu adalah kompetisi terakhir saya di jenjang SD. Wow. Dan berhasil meraih juara 1 se-Kabupaten Majene. Dan berkat itu saya berhasil mengantarkan SD Negeri 2 Majene menjadi juara umum aksi tahun 2012 dan mempertahankan gelar juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi itu angkatan saya tahun 2012. Nah, alhamdulillah itu adalah kompetisi penutup saya, ditutup dengan emas ya. Dan saya berhak menjadi siswa berprestasi se-Sulawesi Barat pada saat itu. Setelah itu saya bebas tes masuk di SMP 3. Nah, nanti teman-teman lihat video selanjutnya tentang perjalanan saya di masa SMP. Bagaimana jatuh bangun saya di masa SMP hingga akhirnya bisa lulus lagi di SMP Negeri 3 Majene. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.